Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan tersesat di tengah hutan Kedung Jati di Kabupaten Grobogan karena mengikuti aplikasi peta digital. Hadiah jam tangan mewah Presiden Prabowo kepada pemain timnas usai mengalahkan Cina menuai polemik karena menimbulkan kecemburuan atlet lain. Puncak arus balik Lebaran Idul Adha terjadi hari Senin di sejumlah stasiun kereta api di wilayah Semarang. Lagi ramai dibahas netizen soal jam tangan mewah para pemain timnas, hadiah dari Presiden Prabowo. Selain soal harganya yang terbilang fantastis, jam mewah itu jadi perdebatan karena memunculkan kesenjangan dan kecemburuan atlet. Ini adalah momen saat Presiden Prabowo Subianto menjamu para pemain timnas untuk makan siang bersama setelah mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang menarik perhatian usai dijamu, salah seorang pemain timnas, Justin Hubner, mengunggah sebuah postingan di media sosial. Unboxing kotak hijau berisi jam tangan mewah, hadiah dari Presiden Prabowo. Jam tangan mewah ini mendadak jadi trending topik. Netizen jadi ikut hitung-hitungan berapa jumlah uang yang dikeluarkan Presiden Prabowo untuk membeli jam mewah di tengah maraknya efisiensi. Tak sampai di situ, kemenangan timnas yang diganjar jam mewah menimbulkan perdebatan soal perlakuan berbeda terhadap atlet Indonesia. Ex-atlet wushu nasional sekaligus peraih emas Asian Games 2018 Lin Swell Kwok menyoroti ketimpangan itu lewat media sosialnya. Ia mempertanyakan keadilan pemerintah dalam memberi fasilitas kepada para atlet. Pengamat olahraga ikut buka suara mengenai hal ini. Ini bisa dijadikan momentum bagi siapapun untuk mendorong pemerintah berbuat lebih adil. Kalau tidak adil sih memang rasanya tidak adil, tapi bahkan ini untuk agar pemerintah itu lebih fokuslah kepada cabang-cabang yang memang berpotensi ke tingkat dunia, terutama Olimpiade. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, Presiden bisa panggil kapan saja untuk makan siang mereka, kasih jam lagi. Jadikanlah ini ritual bagaimana Presiden memberikan semangat. Kesejahteraan atlet sudah seharusnya merata tanpa memandang popularitas cabur atau gengsi kejuaraan agar tidak ada atlet yang merasa dianaktirikan di negeri sendiri. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di Kabupaten Tegal meninggal dunia setelah jatuh ke dalam sumur. Diduga sumur itu mengandung gas beracun. Sementara di Sragen, seorang bocah juga jatuh ke dalam sumur. Untungnya nyawa bocah tersebut selamat. Beberapa anggota BPBD bersiap dengan peralatan khusus. Mereka menggunakan seling tali dan alat pengaman lain untuk masuk ke dalam sumur. Apa yang dilakukan BPBD ini untuk menyelamatkan seorang balita bernama Akila Fida Khairani yang tercebur ke dalam sumur saat sedang bermain sendiri. Setelah masuk ke dalam sumur, jasad Akila dapat dievakuasi. Namun sayangnya ia meninggal dunia karena diduga di dalam sumur mengandung gas beracun. Balita tercebur sumur itu karena mengejar kucing dan menginjak sumur yang ditutupi dengan seng dan kayu, dan ternyata kayu sama seng tersebut itu sudah lapuk. Akhirnya balita tersebut tercebur dan kita telah meminta bantuan dari BPBD Kabupaten Tegal untuk mengevakuasi korban, dan setelah korban diangkat ternyata sudah meninggal dunia. Setelah dibawa ke rumah duka, jasad Akila langsung dimakamkan di TPU setempat Desa Sumbarangan, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Orang tua korban menolak jasad anaknya diautopsi. Mereka ikhlas dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Yang juga berkepentingan mundurin, Pak.
Peristiwa yang sama juga terjadi di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Seorang bocah bernama Muhammad Aditya jatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter. Untuk menyelamatkan korban, anggota BPBD, damkar, dan relawan memasang sejumlah peralatan. Penyelamatan dilakukan dengan cara vertical rescue. Keluarga tak kuasa menahan tangis ketika tahu Aditya jatuh ke sumur. Nyawa bocah yang masih berumur 6 tahun ini selamat karena sumur dalam keadaan kering. Kurang lebih ini tadi memakan waktu setengah jam untuk mengevakuasi korban dan bapak yang ada di dalam. Kebetulan tadi juga ada teman-teman gabungan relawan, ada juga dari damkar dan relawan potensi yang ada di sini. Semua terselamatkan, alhamdulillah, dan untuk anak sudah dibawa ke rumah sakit. Setelah dievakuasi, Aditya dibawa ke RSUD Sragen agar mendapat perawatan. Atas kejadian ini, warga diimbau agar menutup rapat sumur yang tak lagi terpakai. Pastikan papan kayu atau seng untuk menutup sumur kondisinya tak lapuk. Kuncoro Wijayanto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Sragen. Pencuri sapi kurban ditangkap polisi setelah mencuri 1 ekor sapi jenis simental. Modus pelaku mencari informasi penjualan hewan kurban dan mendatangi lokasi. Ternyata ini hanya cara pelaku untuk mengetahui lokasi kandang sebelum kembali datang untuk beraksi. Sapi jenis simental bersama truk bak terbuka merupakan barang bukti kasus pencurian sapi kurban yang diungkap Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batang. Polisi juga meringkus pelaku bernama Nur Waris alias Aris, asal desa Kepundung, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Aris tergolong pencuri licin. Ia pura-pura mencari informasi penjualan hewan kurban dengan mendatangi lokasi penjualan untuk melihat hewan kurban. Ternyata ini hanya modus pelaku untuk mengetahui secara detail kondisi dan lokasi kandang yang menjadi sasaran. Beberapa hari kemudian pelaku kembali datang untuk mencuri hewan yang disasar. Kali ini korbannya adalah peternak sapi di desa Robo Belang di Kecamatan Batang. Pelaku mencuri sapi yang hendak dijual sebagai hewan kurban. Itu mau ngasih makan itu doang. Kok ketahuan pelakunya gimana itu? Itu kan saya laporan ke sini, itu urusan. Itu rencana mau dijual atau sudah ada pembelinya? Ya, rencana mau dijual. Mau dijual untuk itulah ini. Iya. Karena sudah tahu lokasi, tempat dan sebagainya, dia mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Dan kebetulan lokasi dari TKP ini tidak jauh dari jalan tol. Jadi mobil pelaku dibawa masuk ke jalan tol, kemudian sapi dibawa melewati gorong-gorong dan dimasukkan ke dalam mobil di pinggir jalan tol tersebut. Pelaku merupakan pemain lama karena pernah mencuri sapi juga di tempat lain. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.